Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksistensi SMP Modern Al-Rifai tidak diragukan lagi. Berbagai prestasi mengalir tiada henti. Juara 1 futsal di MAN 1 Kota Malang, SMK PGRI 3 Kota Malang, SMA N8 Kota Malang, dan masih banyak lagi. Juara umum lomba Islami di berbagai perlombaan. Juara KSN Olimpiade IPA dan IPS Kabupaten Malang. Sekolah modern yang siap menjawab tantangan global dengan perpaduan kurikulum formal dan diniyah. Mari bergabung bersama kami di sekolahnya para juara dengan program unggulan Tahfidzul Quran. Dewan juri, teman-temanku yang berbahagia. Sebelum saya mengawali pidato saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bilqis Afisena dari TPQ Al-Hayatul Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, segenap panitia, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat sehatul afiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin kita dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang penuh peradaban. Dewan juri, segenap panitia, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia, jika kita mengambil hikmah dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim, kita dapat menyimpulkan betapa kuat keimanan beliau, betapa solehnya beliau. Seperti yang kita tahu, banyak sekali ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Maka tidak heran jika Nabi Ibrahim mendapatkan beberapa gelar. Dalam kitab Tanzilul Ghafilin yang ditulis oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi dijelaskan beberapa gelar Nabi Ibrahim. Yang pertama, beliau adalah bergelar Hanifah, di mana beliau adalah sosok yang dalam menjalankan perintah Allah tidak hanya asal mengerjakannya saja, tapi lebih dari itu. Beliau menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan, ketabahan, dan kesungguh-sungguhan. Nah, contoh Hanifah itu seperti apa sih? Semisal kita dimintai orang tua untuk dibikin kopi. Nyuwun tolong bikin kopi. Nggih, kita tidak hanya menghidangkan kopi itu saja. Misal kita tambahi menjas goreng atau weci lengkap dengan petisnya. Yang kedua, beliau adalah sosok yang bergelar Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Allah sangat mencintai Nabi Ibrahim sebagai hambanya. Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanzilul Ghafilin menjelaskan ada 3 alasan mengapa Allah sangat mencintai Nabi Ibrahim. Yang pertama, beliau selalu mencari teman makan ketika hendak makan. Dikisahkan dalam sejarah 25 nabi, ketika beliau hendak makan, beliau selalu mencari teman makan kurang lebih 3 km dengan berjalan. Hal ini membuatnya diberi julukan Abu Aduyuf atau bapaknya para tamu. Beda dengan kita, kalau kita punya makanan enak, misal habis kelima di pondok, buru-buru langsung kita masukkan ke lemari. Bagaimana caranya supaya tidak kelihatan teman? Kalau kelihatan teman, pasti dikeroyok dibuat belanjaan. Betul apa betul? Lah, itulah kita, berbeda dengan Nabi Ibrahim. Yang kedua, beliau adalah orang yang sangat dermawan. Beliau tergolong orang yang kaya raya. Suatu hari Nabi Ibrahim kedatangan tamu yang beliau tidak kenal siapakah tamu tersebut. Dan yang lebih, datang-datang langsung minta 1 ekor kambing kepada Nabi Ibrahim. Lalu apa jawaban Nabi Ibrahim? Jangankan engkau minta 1, engkau minta semua akan kuberikan. Karena semua ini bukan milikku, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim juga berandai-andai. Andai kata aku memiliki anak, lalu Allah memintaku untuk menyembelih seperti kambing-kambing itu, akan kusembelih demi Tuhanku. Dan ucapan inilah yang dijadikan umpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji ketakwaan Nabi Ibrahim. Yang ketiga, mengapa Allah sangat mencintai Nabi Ibrahim?
karena Nabi Ibrahim selalu menjalankan perintah Allah tanpa berpikir panjang. Seperti yang kita tahu, banyak sekali ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Yang pertama, perintah untuk meninggalkan Ibu Siti Hajar, yaitu istri beliau dan Nabi Ismail di lembah bakal. Lembah yang kering tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Namun beliau ikhlas dan yakin Allah akan menjaga putra beliau dan istri beliau. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha balada amina. Hadha balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu asnam. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Makkah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada harus menyembah berhala-berhala. Yang kedua, perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, yaitu putra beliau. Setelah itu, setelah bertahun-tahun Nabi Ibrahim meninggalkan Ibu Siti Hajar dan Nabi Ismail, tiba-tiba beliau datang dengan membawa kabar yang sangat mengejutkan, yaitu perintah untuk menyembelih Nabi Ismail yang datang melalui mimpi tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Walaupun Nabi Ibrahim tidak pernah sekalipun berkomunikasi layaknya zaman sekarang, namun Ibu Siti Hajar dan Nabi Ismail dengan ikhlas menjalankan perintah Allah yang datang melalui mimpi. Dewan juri, segenap panitia, dan teman-temanku yang berbahagia, lagi-lagi Nabi Ibrahim lulus dalam menjalankan perintah Allah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim. Seorang ayah yang soleh, seorang pemimpin keluarga yang soleh, memiliki sosok istri sebagai ibu yang soleha, dan juga Nabi Ismail putra beliau yang soleh. Semoga menjadi tanbih pengingat bagi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.